Hey ho Pop Gengs! Pembangkit listrik digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber energi. Ada yang disebut energi kotor yang didapatkan dari pembakaran batu bara. Inilah yang populer digunakan di Indonesia, termasuk PLTU Jawa yang memasok listrik ke seantero Pulau Jawa Bali, termasuk yang dibangun di Cilacap, Indramayu, dan Banten. Sementara itu, di luar Indonesia, energi baru yang terbarukan, alternatif dari energi kotor, sedang menjadi tren baru dalam bisnis, termasuk inovasi pembangkit listrik, di mana hampir semua negara dan perusahaan berbondong-bondong menghasilkan teknologi pembangkit listrik yang tidak lagi memakai energi kotor. Dan berikut beberapa contohnya. Di London, Inggris, perusahaan teknologi bernama PaveGen mengembangkan trotoar kinetik, di mana tiap langkah kaki yang menginjak trotoar ini akan diubah menjadi tenaga listrik. Lantai dari layar seluas 10 meter persegi di lokasi bernama Bird Street ini memasok energi listrik untuk lampu. Lantai ini sepenuhnya bisa disesuaikan serta dilengkapi dengan pemancar nirkabel tertanam. Saat seseorang berjalan di atasnya, pemancar ini menangkap energi kinetik dari gerakan dan massa orang tersebut yang diterjemahkan menjadi energi listrik. Tekanan pada ubin memicu generator induksi elektromagnetik, memicu gerakan berputar menjadi energy of the grid. Satu langkah kaki memberikan energi yang cukup untuk menyalakan bola lampu LED selama sekitar 20 detik. Dan uniknya lagi, pejalan kaki dapat melihat berapa joule energi yang mereka hasilkan dengan cara menyalakan ponsel, menghidupkan Bluetooth, dan mengkoneksikan ke aplikasi. Pejalan kaki bisa juga menyimpan jumlah joule listrik yang berhasil terkumpul dari jejaknya. Hal ini pun menambah minat untuk berjalan kaki, karena selain sehat, juga berkontribusi memasok energi listrik ke rumahnya. Makin berminat lagi karena PaveGen tiap beberapa waktu akan memberikan penghargaan kepada pejalan kaki yang meraih jumlah joule listrik tertentu. Hadiahnya itu berupa voucher makan dan diskon. Rencananya, teknologi ini akan dibangun di beberapa trotoar yang ada di Kenya, Washington, dan Rio de Janeiro. Sebuah teknologi yang ramah lingkungan, yang memanfaatkan energi dikeluarkan oleh manusia itu sendiri, dikonversi menjadi energi yang akan digunakan kembali oleh mereka. Energi bersih lainnya yang tiap hari dan sejak dulu ada adalah energi surya dari matahari yang menyinari bumi. Di luar Indonesia, pembangkit listrik tenaga surya bukan lagi hal yang baru. Bahkan telah banyak rumah-rumah pribadi yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi alternatif. Tapi perusahaan bernama Smart Flower menciptakan panel surya yang lebih mutakhir. Panel berbentuk bunga matahari yang menghasilkan energi 40% lebih efisien dari panel surya biasa. Desain berbentuk bunga matahari juga mengikuti prinsip kerja bunga itu, yang akan mekar saat matahari terbit. 12 panel yang berbentuk kelopak ini akan mengikuti arah sinar matahari dari timur ke barat untuk diserap energinya. Dari terbit hingga terbenam lalu menguncup dan mekar keesokan harinya lagi. Panel kelopak ini bisa memiring hingga 90 derajat. Tiap kelopak akan menguncup dengan cara seperti saat menutup kipas. Dan mekar juga dengan cara yang sama di mana kipas dikembangkan atau direntangkan. Panel surya ini dikoneksikan ke aplikasi untuk bisa mencari spot-spot terbaik sinar matahari. Dan bisa menguncup otomatis di saat cuaca sedang mendung. Dan tidak sulit juga dalam merawat panel ini, karena tiap panel memiliki kuas atau pesapu debunya sendiri, yang membersihkan secara otomatis saat mekar dan kuncup. Perusahaan yang berbasis di Boston ini telah memasok ke beberapa konsumen yang terdiri dari rumah pribadi, perusahaan, dan universitas. Dengan satu unit dihargai $24.950 atau sekitar 358 juta rupiah. Dan untuk biaya instalasinya adalah $6.000 atau sekitar 86 juta rupiah. Selain sinar matahari, air sebagai sumber daya alam yang bisa diperbaharui juga bisa menghasilkan energi listrik. Dan itu bukan hal yang baru. Di beberapa wilayah di Indonesia telah lama menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Tapi inovasi yang paling baru adalah turbin tenaga air ini. Dihasilkan oleh perusahaan Belanda, Landustrie Hydropower Group.
Unit hidro ulir yang dipasang di saluran air dengan perbedaan ketinggian masing-masing ulirnya tidak sampai semeter. Desain yang mudah dipasang dan dirawat serta tahan lama, mengalirkan air untuk menghasilkan daya terus-menerus. Cara kerjanya adalah air dari sungai atau bendungan akan mengalir dari atas ke tingkat paling bawah ulir turbin. Dan generator akan memutar pompa ulir. Gearbox yang ada di tengah antara turbin dan generator akan membantu untuk mempercepat pemompaan. Dan generator ini jugalah yang akan mengkonversi energi mekanik yang dihasilkan aliran air tadi menjadi energi listrik. Bentuk ulir seperti sekrup ini juga tidak mengganggu makhluk hidup yang ada di sungai seperti ikan. Didesain cocok untuk dilewati ikan yang sedang berenang melintas. Inovasi lainnya yang juga memanfaatkan tenaga air terdapat di Chili, sebuah turbin vortex yang menghasilkan energi listrik 15 kW. Turbinnya memanfaatkan air yang mengalir dan masuk ke dalam turbin. Energi mekaniknya didapatkan dari pusaran air dihasilkan oleh ulir atau baling-baling di turbin, yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Turbin sederhana ini sangat mudah dipasang. Hanya sebuah turbin dengan generator yang baling-baling atau ulirnya hanya satu yang membuat pusaran tadi. Energi yang dihasilkannya bisa menyuplai listrik ke 6 atau 5 rumah dan diklaim aman bagi makhluk hidup di air. Angin juga bisa menjadi sumber energi bersih. Dan sekali lagi, pembangkit listrik tenaga angin bukan hal yang baru ya, tapi inovasi dari perkembangannya terus diupayakan. Karena turbin atau baling-baling tenaga angin sedikit kompleks dalam instalasinya. Ditempatkan di ruang terbuka yang jauh dari pemukiman karena menghasilkan bunyi yang sangat bising. Dan turbin yang rawan hancur oleh angin yang kencang juga dianggap berbahaya jika berdekatan dengan pemukiman warga. Turbin tenaga angin terbaru adalah Icewind yang diproduksi oleh 5 pemuda-pemuda Islandia. Turbin yang baling-balingnya tidak lagi mengambil bentuk lama. Seperti bunga yang kuncup, baling-balingnya tidak terpisah, tapi melengkung dan saling bertemu. Baling-baling ini beroperasi seperti prinsip kerja sayap pesawat. Ketika udara tertiup di atasnya, perbedaan tekanan yang dihasilkan akan membuat turbin berputar. Dan dengan bentuk seperti ini, kekuatan angin yang kencang gak bisa menghancurkannya. Justru, kekuatan itu semakin menghasilkan konversi energi listrik yang makin besar. Dengan bentuk seperti ini pula, bunyi yang dihasilkan tidak terlalu bising dibandingkan turbin angin tradisional. Tentu saja dengan bentuknya yang lumayan kecil, tidak perlu lagi lahan yang lebih luas, dan bisa berdekatan dengan pemukiman, bahkan bisa diinstal di atap gedung. Sumber energi yang paling gampang ditemui, angin, air, dan jejak kaki. Semuanya adalah energi yang dapat diperbaharui. Mengapa tidak mencoba memanfaatkannya selagi masih banyak dan gratis? Daripada terus-terusan mengeksploitasi mineral bumi yang biayanya cukup mahal, menghabiskan waktu dan pekerja lebih banyak. Udah gitu, jumlahnya juga terbatas, alias tidak bisa diperbaharui. Dan yang paling buruk adalah merusak lingkungan.